Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan di dalam sukacita kita akan menerima firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Rogate ini adalah dari surat Paulus ke jemaat Filipi, Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Saya bacakan untuk kita. Mari kita simak dengan baik. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Oidia kunasihati, dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ketika menuliskan surat ini, Paulus sedang dipenjarakan. Dia menunggu vonis hukuman mati atau bebas. Surat ini dituliskannya untuk meneguhkan hati jemaat Filipi, bahwa walaupun dia dipenjarakan karena Injil, tetapi berita Injil itu tidak ikut terpenjara, tetapi harus terus diberitakan. Karena itu, saudaraku, mari kita mengambil beberapa pesan dan pegangan dari nats ini. Pertama, ketika jemaat merasa takut karena penindasan semakin keras atas mereka hingga Paulus harus terpenjara, Paulus mengatakan di ayat 1, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Bila orang percaya semakin diserang, yang harus dilakukannya adalah berdiri teguh di dalam Tuhan. Seperti dikatakan Paulus di 1 Korintus 15 ayat 58. Jangan biarkan serangan itu menggoyahkanmu. Mengapa? Karena Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 28b hingga 29. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Ingat saudaraku, kerajaan Tuhan Yesus dan kuasanya akan tetap menang. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 2 hingga ayat 3, Paulus dengan sangat memohon kepada teman-teman sepelayanannya, yaitu Oidia, Sintike, Sunsugos, dan Clement, agar mereka tetap di dalam Tuhan dan saling menolong dalam pelayanan. Musuh dari luar sering menggunakan metode divide et impera, memecah belah untuk melemahkan kita. Karena itu, saudaraku, agar kita menang, kita harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan, dan harus saling membantu, menyatukan semua potensi, seluruh daya, seluruh dana. Kita harus saling mau memberi tenaga, memberi pikiran, sehingga semua pelayanan, terutama pemberitaan Injil itu, bisa tetap berjalan, tidak berhenti, tetapi harus semakin berkembang. Dan semuanya itu kita lakukan hanya karena satu hal, yaitu hanya karena Tuhan dan hanya untuk Tuhan Yesus
yang telah menyelamatkan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudaraku, walaupun kita diancam, ditindas, Paulus menyerukan di ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa. Dalam bahasa Yunaninya, senantiasa itu dikatakan pantote, artinya terus-menerus dalam segala situasi, dalam segala waktu. Walau Paulus di dalam penjara, tetapi dia mengajak jemaat untuk terus bersukacita. Bagaimana itu bisa? Karena sukacita itu, saudaraku, sukacita itu tidak ditentukan hal lain yang berada di luar diri kita. Tetapi diri kita sendirilah yang menentukan apakah kita akan bersukacita atau tidak. Karena sebenarnya mesin penggerak yang memproduksi kegembiraan itu bukan berada di luar diri kita, melainkan berada di dalam diri kita. Karena itu bersukacita adalah pilihan kita sendiri. Hiburan apapun yang dibuat, bila hati kita tidak mau bersukacita, kita pun pasti tidak akan bersukacita. Tetapi sebaliknya, walaupun kita berada di dalam penjara seperti Paulus, atau walaupun kita sedang dalam ancaman atau dalam penderitaan yang berat, bila hati kita ini mau bersukacita, maka kita pasti akan bersukacita. Hanya sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa banyak orang sering tidak bisa bersukacita? Mengapa hati kita sering tidak bisa bersukacita? Ada beberapa alasan. Mungkin karena kita memberi terlampau banyak syarat atas hidup ini. Ya, saya akan bersukacita bila saya lulus. Tetapi setelah lulus kita katakan lagi, saya akan bersukacita bila saya bekerja. Tetapi setelah bekerja, kita katakan lagi, saya akan bersukacita bila saya jadi pimpinan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dia tidak pernah bersukacita. Karena itu, saudaraku, buang semua syarat-syarat itu. Tetapi apa yang ada padamu, dan di dalam situasi manapun sekarang, saat ini, bersukacitalah tanpa syarat. Yang berikut, saudaraku, kita mungkin sulit bersukacita karena kita membiarkan perasaan-perasaan negatif lengket di dalam hati kita. Seperti rasa iri hati, sirik, dendam, kecewa, dan lain-lain. Ini ilustrasinya. Di sebuah pesta ulang tahun, seorang ibu datang dengan suaminya. Dia mengenakan gaunnya yang terindah dengan maksud supaya dia bersukacita. Wajahnya begitu ceria. Tetapi ketika dia tiba di sana, apa yang terjadi? Di sana dia melihat istri teman sekantornya mengenakan baju dan perhiasan yang lebih cantik dari dia. Dan itu membuat dia iri hati. Dan kontan, saudaraku, sukacitanya habis. Wajahnya langsung cemberut. Lalu dia tarik suaminya, ayo pulang. Iri hatinya telah menyedot semua sukacitanya. Saudaraku, memang perasaan negatif itu selalu datang, tidak terhindarkan. Tetapi yang penting adalah jangan membiarkan perasaan negatif itu lengket atau menguasai kita. Bila dia datang, langsung buang, sehingga tidak sempat menyedot sukacita kita. Karena itu, saudaraku, tetaplah bersukacita. Mengapa? Karena Yesus telah memberi kita kemenangan atas segala sesuatu melalui kebangkitannya. Yesus telah mau mengalahkan maut untuk kita, agar kita tetap dapat bersukacita dalam segala cuaca kehidupan. Karena itu, saudaraku, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan alasan berikutnya mengapa kita harus bersukacita adalah karena Tuhan sudah dekat. Tuhan segera akan datang, ayat 5b. Itulah, dialah yang kita nanti-nantikan. Bila Tuhan Yesus datang, maka dia akan membawa kita ke surganya.
untuk menerima hidup kekal, hidup yang penuh dengan kenikmatan itu. Orang yang berkobar pengharapannya akan kekekalan itu pasti akan selalu bersuka cita dalam segala keadaan, termasuk dalam keadaan terburuk pun. Saudaraku, bila hati sudah bersuka cita, maka kita akan terus bersemangat melayani, sehingga kita tetap bisa menunjukkan kebaikan hati kita, yaitu kesabaran, kelemah lembutan kita kepada semua orang, walaupun mereka menghambat kita, walaupun mereka melarang kita. Dengan menunjukkan kebaikan kita kepada semua orang, kita telah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Lalu yang berikut, saudaraku, masih berkaitan dengan itu. Apa yang sering membuat kita tidak bersuka cita? Yaitu rasa khawatir, ayat 6a. Memang manusia cenderung khawatir. Itulah salah satu penyakit terbesar manusia. Karena itulah, sejak dini, Yesus mengatakan di Matius 6 ayat 25 hingga 34 itu, agar kita jangan khawatir akan hidup. Pertanyaannya, bagaimana membuang rasa khawatir? Saudaraku, kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang tahu mencipta kita, lalu meninggalkan kita, tidak. Tetapi Dia juga Tuhan yang bertanggung jawab memelihara hidup kita. Itu sama dengan kita, bukan? Bila kita mau membeli Honda atau mobil, pasti kita juga sudah bertanggung jawab untuk membeli bensin dan juga untuk memberi biaya servisnya, bukan? Dan sebenarnya, saudaraku, dunia ini telah sempurna disediakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Malah, sebelum Allah mencipta manusia, Dia telah terlebih dahulu menciptakan seluruh kebutuhan manusia. Manusia diberi makan dulu, baru disuruh bekerja. Malah, bukan hanya hidup kita di dunia ini yang dipeliharanya, tetapi juga hidup kita setelah mati, yaitu hidup kekal di sorga. Itu sudah disediakan Allah melalui kebangkitan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Namun, mengapa manusia selalu khawatir? Mengapa selalu khawatir? Yaitu karena keserakahan manusia itu sendiri. Ibarat lintah yang dikatakan Amsal 30 ayat 15 itu. Kita sering tidak mencukupkan diri untuk hal yang benar-benar kita butuhkan. Tetapi justru kita sering membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan-keinginan kita. Padahal kita tahu, keinginan itu tidak pernah terpuaskan. Keinginan itu bagaikan jurang yang tidak pernah bisa tertutupi. Itulah yang membuat kita menjadi khawatir. Dan kita juga sering mengkhawatirkan apa yang belum kita dapat. Padahal sebenarnya Tuhan telah memberi kita gelas yang berisi, tetapi sering tidak penuh. Lalu kita mengkhawatirkan gelas yang kosong, yang tidak penuh itu. Sehingga kita tidak mampu menikmati gelas yang sudah berisi, yang sudah kita dapat itu. Itulah membuat kita tidak bisa bersuka cita, tetapi menjadi khawatir. Sekali lagi, saudaraku, ingat, Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kita, tetapi bukan untuk segala keinginan kita. Karena itu, jangan khawatir. Kita harus membuang rasa khawatir, karena rasa khawatir itu sangat membahayakan. Kita baca itu di Amsal 12 ayat 25, dikatakan di sana, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Dan di Lukas 8 ayat 14, Tuhan Yesus melalui perumpamaan mengatakan, kekhawatiran itu menghimpit iman kita sehingga tidak berbuah. Rasa khawatir itu membuat iman kita menjadi kerdil, bahkan menjadi mati.
Dan ada ahli kedokteran mengatakan, rasa khawatir memperpendek umur. Bahkan dia mengatakan lagi, banyak orang mati, banyak orang menjadi mati, bukan karena terlampau capek bekerja, tetapi karena rasa khawatir yang berlebihan. Lalu bagaimana supaya jangan khawatir? Ini resep yang berikut, saudaraku, yang dikatakan di ayat 6b. Dikatakan di sana, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berarti resepnya adalah berdoa kepada Allah. Biasanya kita khawatir akan apa yang akan terjadi. Dan agar kita bisa tetap tenang dan tidak khawatir, kita harus mau meneladani Yunus, seperti yang kita dengar di epistel hari ini. Dia berdoa kepada Allah. Dia memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan doa, saudaraku, kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kita apa yang terbaik bagi kita menurut ukuran Allah, bukan menurut ukuran kita. Dengan doa yang seperti itu, maka hati kita akan tetap tenang dan tidak akan pernah khawatir. Tetapi saudaraku, kita diingatkan hari ini, bila dikatakan berdoa, bukan sekedar berdoa. Karena tidak jarang, justru doa-doa kita membuat kita semakin tertekan. Mengapa? Karena kita terlampau banyak mengisi doa kita dengan permintaan-permintaan. Dan tanpa kita sadari, di dalam permintaan itulah terselip rasa khawatir. Karena itulah di sini dikatakan, berdoalah dengan ucapan syukur. Artinya bukan hanya sekedar berdoa, tetapi harus mengisi doa kita dengan ucapan syukur. Doa-doa seperti itu pasti membuang segala kekhawatiran kita. Mengucap syukur berarti dalam segala hal memberi kesempatan dan memberi ruang kepada Allah dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Membiarkan kekhawatiran kita menjadi kekhawatiran Allah. Bila kita berbuat demikian, maka segala keinginan kita yang mengganggu kita, yang menyebabkan kita khawatir itu tidak akan terikat, tidak akan tertutup erat-erat lagi dalam hati kita. Tetapi kekhawatiran itu akan terlepas dan terbuka. Dan semuanya apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan itu menjadi terbuka bagi Allah dan tersebar di hadiratnya. Dan Dia akan memenuhinya, memberikannya menurut kehendaknya. Dan kehendaknya itulah yang terbaik bagi kita. Itu membuat kita, doa-doa seperti itu, membuat kita tidak pernah khawatir. Selamat berrogate, selamat. Hendaklah kita terus-menerus menjadi orang yang rajin berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat menguatkan kami. Meteraikanlah itu dalam hati kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap mampu bersuka cita tanpa rasa khawatir. Biarlah juga kami menjadi orang yang selalu berdoa, dan biarlah doa-doa kami penuhi dengan ucapan syukur. Itulah yang membuat kami tetap bersuka cita tanpa rasa khawatir. Ya Tuhan yang baik hati, berkatilah kami umat-Mu ini, penuhi kami dengan berkat jasmani dan rohani yang daripada-Mu. Sembuhkanlah sakit penyakit kami, lepaskanlah kami dari semua yang membebani kami, sehingga hidup kami menjadi ringan. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Berikanlah itu ya Tuhan menurut kehendak-Mu. Berkatilah juga para hamba-Mu. Berikanlah mereka hikmat dan kekuatan sehingga mereka semakin bersemangat, semakin berkomitmen
dengan penuh kerendahan hati melayani Engkau, memberitakan Injil-Mu. Bapa di sorga, jagailah bangsa kami agar tetap penuh kedamaian. Jauhkanlah dari kekacauan, jauhkan juga dari bencana. Berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, agar mereka menjalankan tugas pemerintahan di negara ini dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang maha kuasa dan maha kasih, gunung batu keselamatan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan Yesus.